Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala UPT SD Campurjo 1 Bapak Ahmad Ali Afandi SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Campurjo 1 serta administrasi atau admin dari komunitas belajar bersama SDN Campurjo 1. Pertama, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu Guru yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini, yang telah memberikan waktu untuk bersama-sama dengan saya siang hari ini berkumpul dalam rangka untuk mengisi sebuah program yang ada di komunitas belajar bersama BPSD Campurjo 1. Izin Bapak dan Ibu Guru sekalian, pada kesempatan kali ini sebagai bentuk tugas akhir dari diseminasi PKG PJOK KBB BBDP Jawa Timur, ya. Jadi siang hari ini saya ingin menyampaikan sebuah rencana tindak lanjut, yakni merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah, yang mana pada rencana tindak lanjut kali ini saya mengambil sebuah judul, yaitu pemanfaatan barang bekas untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa SDN Campurjo 1. Jadi nanti dalam pemaparan saya terkait rencana tindak lanjut merancang pembelajaran berbasis proyek ini, diharapkan tidak hanya saya saja sebagai guru olahraga, akan tetapi seluruh Bapak Ibu Guru berkesempatan sama untuk membuat sebuah rancangan pembelajaran ke depan. Kira-kira mau dibuat seperti apa rancangan pembelajaran tersebut, sehingga dari rancangan ini nantinya kita bisa implementasikan ke dalam sebuah pembelajaran yang di dalamnya nanti sudah terdapat tujuan dan lain sebagainya. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, latar belakang daripada rancangan pembelajaran saya pada kali ini adalah sebagai bentuk upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses belajar mengajar secara kolaboratif dan partisipatif. SDN Campurjo 1 membentuk komunitas belajar sekolah bernama KBBC 1, yang mana KBBC 1 ini merupakan singkatan dari nama sekolah SDN Campurjo 1. Nah, melalui KBBC 1 ini berkolaborasi dalam upaya meningkatkan, ya, kualitas pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Ini yang diharapkan oleh Kementerian Pendidikan sekarang, bahwasanya pendidikan sekarang ini harus betul-betul berpusat pada peserta didik. Nah, dari analisis kegiatan peserta didik dan melalui pemetaan aset sekolah, dari analisis kegiatan peserta didik dan melalui pemetaan aset sekolah, nanti saya akan merancang sebuah program berbasis proyek yang nantinya akan melibatkan komunitas belajar dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Saya akan mengajak semua anggota kelompok belajar untuk saling berkolaborasi dan berpartisipasi demi kelancaran program yang nantinya bertujuan untuk menciptakan student agency. Program yang kami rancang dari keterhubungan pemetaan aset sekolah adalah melalui pembelajaran berbasis proyek model, yaitu pendidikan kebugaran. Di sini diharapkan peserta didik bisa membuat sebuah produk yang memanfaatkan barang bekas sesuai dengan tema P5 yang pernah kita buat kemarin, dan mungkin nanti juga tema P5 gaya hidup berkelanjutan ini akan kita sambung pada semester yang akan datang.
Jadi barang bekas tersebut nanti bisa dimanfaatkan untuk membuat alat modifikasi dalam rangka meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Adapun tujuan dari proyek yang saya buat ini, Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama, siswa dapat memahami pentingnya olahraga dalam menjaga kesehatan. Kemudian yang kedua, siswa dapat merancang dan menyajikan rencana kegiatan fisik sederhana yang bisa dilakukan di rumah maupun di sekolah. Kemudian tujuan proyek yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis proyek, siswa mampu memanfaatkan alat di sekitar atau produk yang sudah dibuat untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Langkah-langkah dalam membuat rancangan pembelajaran, ya pertama adalah kita tentu harus membuat perencanaan terlebih dahulu. Jadi mengidentifikasi masalah ketidakadaannya alat-alat yang ada di sekolah, khususnya alat olahraga. Kemudian yang kedua, kita melakukan penelitian terlebih dahulu. Jadi dari aset yang ada itu, bagaimana cara menemukan solusi dari masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, kita harus melakukan pengembangan, yaitu mengembangkan solusi berdasarkan pengujian. Jadi kita uji dulu, ya, apakah betul-betul sudah sesuai dengan kemampuan yang ada di sekolah atau belum. Selanjutnya setelah kita lakukan pengembangan, kita bisa lanjutkan dalam tahap implementasi, yaitu membuat alat ajar berdasarkan solusi yang ada. Dan yang terakhir, langkah yang kita ambil adalah refleksi, yaitu menilai hasil akhir untuk kemajuan pembelajaran peserta didik. Dari langkah-langkah di atas, kemudian hasil yang kita harapkan dari rancangan program pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa mampu memahami pentingnya olahraga dalam menjaga kesehatan. Yang kedua, siswa mampu membuat alat modifikasi dari bahan bekas untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Yang ketiga, siswa mampu memanfaatkan alat modifikasi tersebut untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Dan yang keempat, siswa mampu merancang dan menyajikan rencana kegiatan fisik sederhana yang bisa dilakukan di rumah maupun di sekolah. Selanjutnya adalah struktur program mitra. Jadi beberapa program yang kita masukkan dalam struktur kemudian kita jadikan mitra. Pertama, program yang dibuat ini merupakan co-kurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kebugaran jasmani. Kemudian murid yang terlibat di sini yang saya libatkan adalah kelas 5 dan kelas 6, baik laki-laki maupun perempuan, karena di dalam pembelajaran PJOK tidak ada pembedaan gender. Jadi laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah penanggung jawab. Ini adalah Bapak Kepala Sekolah. Kelompok belajar sekolah yang menjadi fasilitator ini adalah komunitas praktisi yang di sini mungkin bisa diartikan sebagai admin tadi ya. Admin KBB C1 yang terdiri dari beberapa guru kelas dan juga guru mapel dalam pengarahan publish. Kemudian mitra dengan wali kelas. Jadi tentu guru mapel baik itu PJOK maupun PAPB ini harus bermitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas kepanitiaan, peserta dan pihak lain yang berasal dari murid. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian contoh hasil proyek yang nanti akan kami kembangkan, yakni pertama adalah alat berbeda. Ya, karena memang identifikasi awal alat ini tidak ada di sekolah, maka alat ini kita angkat untuk
kita jadikan sebagai rancangan pembelajaran yang kita libatkan kepada siswa untuk membuat produknya. Ini bahan-bahannya adalah dari VCD yang sudah lama tidak terpakai, kemudian tongkat kayu yang besarnya itu sesuai dengan logam VCD. Ini kita jadikan sebagai pengganti daripada barbel tersebut. Nah, kalau barbel aslinya itu seperti yang pada contoh gambar senyapi ini. Ya. Kemudian ini yang kedua ini adalah kettlebell. Kettlebell ini kalau kita beli ya lumayan mahal harganya, karena kettlebell ini adalah merupakan alat olahraga yang sudah modern, yang itu biasa dipakai di tempat-tempat gym. Ya, kalau di pembelajaran PJO kalau punya di sekolah-sekolah ini masih belum dimiliki, jarang dimiliki. Jadi sifatnya baru pengenalan saja. Nah, ini kita bisa manfaatkan, nanti peserta didik memanfaatkan botol bekas yang sudah ada tutupnya, kemudian dilubangi 2 dan ditambahi satu ikat tali tampar atau yang lainnya nanti bisa. Jadi tali itu yang ujung sama ujungnya itu digedeli, ditali, kemudian dimasukkan ke sini. Dan dalamnya ini nanti bisa diisi oleh pasir atau diisi oleh batu-batu kerikil yang lain, atau juga semen cor bisa. Jadi nanti bisa dipakai untuk sebagai pengganti kettlebell ini. Kemudian contoh hasil proyek yang ketiga, kita membuat lintasan lompat. Ya. Ini dari bahannya pipa paralon, bisa ukuran 3/4 dim atau bisa 2/3. Ya, tergantung. Yang jelas dalam pembuatan ini nanti siswa diarahkan betul-betul mengetahui bagaimana cara, kemudian mengetahui ukurannya, karena ini terdiri dari 3 ukuran, yakni ukuran sedang, rendah, dan tinggi. Jadi sesuai dengan kemampuan. Kalau alat ini nanti kita pakai untuk pembelajaran siswa kelas bawah 1, 2, 3, bisa kita menggunakan yang kecil atau menengah. Nah, itu kalau yang jadi beli seperti ini. Ini contoh proyek hasilnya. Selanjutnya, contoh proyek yang bisa dilakukan oleh anak-anak atau peserta didik adalah tali ban yang sudah tidak terpakai atau ban-ban yang sudah bocor yang biasa dijual di toko-toko banyak sekali, yang ukurannya ada 1 meter sampai 1,5 meter, bahkan ada yang 2 meter. Ini dililitkan di kaki. Ini sebagai latihan beban kaki, ya, untuk melatih otot kaki. Nah, kita bisa buat ban ini. Nah, kalau hasil akhirnya itu seperti ini, alat yang aslinya kita beli, jadi itu langsung dimasukkan karena ini lentur, elastis, sama dengan ban yang kita pakai ini. Jadi kebutuhan bannya tidak cukup banyak, hanya 1 atau 2 kali sudah bisa kita pakai. Selanjutnya, nah ini yang kedua adalah alat yang dipakai untuk melatih ya otot paha. Ya, ini juga sama, alatnya yang bisa dipakai oleh peserta didik atau bisa dimodifikasi adalah ban ini. Jadi nanti ban itu dipotong sesuai dengan ukuran kaki lebarnya, terus bisa dipakai lem atau bisa dijarur untuk merekatkan roda. Nah, cara pakai bahan bekas ini, ya, ini semuanya cuma pakai barang bekas. Jadi botol, kemudian tali, terus kemudian ini adalah pipa yang sudah kita potong jadi 2, bisa kita jadikan sebagai lompat tali. Nah, ini botol-botol bekas air minum, aqua, deterjen, dan lain sebagainya juga bisa kita manfaatkan untuk sebagai ganti daripada pot. Ya, pot. Jangan diteruskan balik ya. Untuk pot. Terima kasih. Selanjutnya Pak Tur dan Bapak Ibu sekalian. Nah, siapa yang kita libatkan di sini? Yaitu peserta didik. Yang terlibat adalah peserta didik kelas 5 dan 6, karena kegiatan ini sebagai kurikuler untuk memperkuat
kurikuler. Kenapa saya ajak peserta didik ditampilkan di kelas tinggi 5 dan 6? Karena dalam hal ini ya butuh anak yang sudah paham terkait tata caranya membuat, karena kalau kita ambil kelas bawah tentu mereka masih belum punya kemampuan dan nalar yang bisa ditampilkan. Kemudian kapan dan berapa lama waktu pelaksanaan pembuatan alat ini? Jadi diperlukan waktu kurang lebih 4 minggu Bapak Ibu untuk membuat ini ya. Jadi 1 bulan kira-kira seperti itu. Keterhubungannya apa? Dari pemanfaatan aset yang ada seperti aset manusia yang meliputi guru, siswa, tukang kebun, orang tua. Kemudian aset sosialnya adalah komunitas belajar sekolah, yakni KBBI. Kemudian aset politik, ya ini meliputi kebijakan kepala sekolah dan guru di SD Camburjo 1. Aset politik ini. Jadi mungkin Bapak dan Ibu sekalian perlu dipahami, dan saya sendiri juga baru istilahnya paham betul terkait rancangan pembelajaran itu mengenai keterhubungan ini. Asetnya itu ada manusia, kemudian aset sosial, kemudian aset politik. Ini ternyata politik itu tidak bisa lepas dari pendidikan Bapak dan Bapak Ibu sekalian ya, karena ini menyangkut kebijakan. Kebijakan itu bisa dari kepala sekolah, kemudian ke atasnya adalah kodim, ke atasnya lagi kepala dinas dan seterusnya. Jadi kebijakan kepala sekolah dan guru yang ada di SD Camburjo 1 itu nantinya adalah semuanya berkolaborasi dengan program ini untuk terlaksananya program pemanfaatan barang bekas sebagai peningkatan kebugaran jasmani siswa. Nah, kemudian kapasitas yang dimiliki di SD Camburjo 1 ini tentu yang pertama Bapak dan Ibu sekalian adalah kapasitas fisik. Ya, kapasitas fisik ini adalah sekolah kita ini mempunyai halaman yang cukup luas, ya cukup luas sehingga bisa dimanfaatkan untuk menggunakan alat modifikasi yang sudah dibuat oleh anak-anak untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Jadi kita harus mempertimbangkan kapasitas fisiknya dulu sebelum kita membuat alat modifikasi, karena jangan sampai alat kita buat, kita belum melakukan penelitian, sudah jadi kita mau mempraktekkan kesulitan karena tadi halaman yang kurang mendukung serta sarana yang lainnya. Kemudian kapasitas yang kedua adalah sumber daya. Sumber daya manusia merupakan aset yang bisa berpikir lebih atau aset base tinggi untuk terlaksananya program yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Ini di dalamnya meliputi kepala sekolah, komite, bapak ibu guru, orang tua, dan terakhir adalah siswa. Sumber daya ini. Kemudian peserta didik. Peserta didik mampu bekerja sama karena mereka adalah salah satu aset yang berperan sebagai student agency. Jadi di sini penekanannya adalah pada peserta didik, ya. Jangan sampai nanti kita ini mendominasi belajarnya. Pak guru sing praktek, sing terang, sing gada dan lain-lain. Ini tidak dibenarkan dalam sistem pembelajaran yang saat ini. Jadi peserta didik ini adalah harus menjadi aset yang berperan sebagai student agency. Lanjut Pak. Selanjutnya Bapak dan Ibu, rencana evaluasi. Ini meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah waktu. Waktu evaluasi ini akan dilaksanakan setelah kegiatan terlaksana. Jadi setelah anak-anak memulai membuat alat yang dimodifikasi, ya kemudian sudah dilaksanakan. Nah, sebagai bentuk evaluasinya ini akan dilaksanakan setelah anak-anak melakukan kegiatan. Kemudian teknik
evaluasi yang saya lakukan terhadap peserta didik dan anggota KBS ini terlibat melalui angket dan wawancara. Jadi ada angket dan wawancaranya yang itu nanti bisa disusun melalui umpan balik berupa saran, masukan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, rencana evaluasi adalah, evaluasi dilakukan untuk melakukan perbaikan atas perbaikan program yang dilaksanakan. Ini 3 rencana evaluasi: waktu, teknik, dan evaluasi. Tantangan yang dihadapi tentu Bapak dan Ibu sekalian dalam membuat program rancangan pembelajaran ada tantangan pasti. Nah, namun tantangan itu harus kita hadapi dan kita carikan solusi agar bagaimana tantangan yang dihadapi dalam kita merancang pembelajaran itu betul-betul bisa berimbas baik. Dari hasil investigasi yang saya lakukan serta keterhubungan dengan pemanfaatan pemetaan aset sekolah, maka perlu dirancang dan dilakukan sebuah pembelajaran berbasis proyek sebagai pemecahan masalah. Adapun tantangan yang nyata ini adalah merancang perencanaan pembelajaran yang terstruktur, ini yang sulit, dan sistematis. Karena terstruktur dan sistematis ini adalah 2 rangkaian yang tidak bisa kita tinggalkan dalam merancang sebuah pembelajaran. Jadi terstruktur dan sistematis untuk bisa menjadi langkah pemandu peserta didik dalam menyelesaikan proyeknya. Nah, ini dokumen RTL. Ini nanti diambil dari penyampaian RTL kali ini. Nanti saya tempelkan di sini. Yang selanjutnya Pak Pur. Nah, ini dokumentasinya ya lagi. Ini yang pertama kemarin undangan saya buat seperti ini, saya kirim, dan nanti ini didukung dengan daftar hadir. Ya. Jadi bahwa penyampaian ini betul-betul real, tidak kita manipulasi, tidak kita cari foto kita tampilkan, tapi betul-betul real. Ada video, ada bukti RTL yang kita kirim lewat PDF dan lain sebagainya. Terakhir. Umpan balik. Oke, terima kasih. Jadi ini Bapak dan Ibu sekalian, RTL yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini yang saya masukkan dalam kelompok belajar bersama nomor 1. Mudah-mudahan rancangan yang saya buat tadi menjadi sebuah rancangan pembelajaran yang tidak hanya sebatas sebagai pemenuhan tugas akhir saya dalam mengikuti PKG BSUK, tetapi rancangan pembelajaran yang saya buat dalam tindak lanjut ini betul-betul bisa saya laksanakan di sekolah SDN Campur 1 bersama dengan Bapak dan Ibu guru saya. Saya kira itu apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan serta kehadiran Bapak dan Ibu guru sekalian dalam mengikuti RTL yang saya sampaikan pada kelompok belajar bersama ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita siang hari ini menjadi kebersamaan yang selalu hadir di setiap 1 minggu sekali atau mungkin di setiap 1 bulan sekali untuk kita bisa merefleksikan pembelajaran, termasuk rancangan-rancangan program pembelajaran yang sudah kita buat bersama. Terima kasih, dan kurang lebihnya saya sampaikan mohon maaf. Mudah-mudahan pertemuan kita siang hari ini membawa berkah dan kemajuan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.